Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan kami mahasiswi dari Regula Sore angkatan 2019 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia akan memaparkan review jurnal sebagai salah satu tugas imunologi. Berikut dosen pengampu yaitu Ibu Umi Baroroh, SSI, M Biotek. Dan berikut adalah jurnal yang kami pakai yaitu terapi steroid dan respons steroid pada pankreatitis autoimun. Selanjutnya, berikut jurnal internasional yang kami pakai yaitu steroid therapy and steroid response in autoimmune pancreatitis. Selanjutnya, apa itu AIP? AIP ini merupakan pankreatis autoimun, di mana subtipe pankreatis yang unik ditandai dengan pembekakan pankreas vokal atau difus dan penyempitan saluran pankreas tanpa pelebaran ductus hulu yang nyata. Untuk gejala AIP-nya itu bervariasi. Yang pertama itu ada nyeri perut yang lemah atau ringan, lalu kelelahan umum disertai penurunan berat badan, lalu ada penyakit kuning dengan berbagai lesi ekstra pankreas, lalu ada sering dikaitkan juga dengan diabetes dengan angka 33-78% karena dampaknya itu peradangan pankreas kronis dan pada metabolisme glukosa. Next. Kemudian ada pankreas autoimun di mana dikategorikan menjadi dua tipe. Yang pertama, biasanya sering berkembang pada pria yang lebih tua disertai dengan lesi sistemik, inflamasi, dan sklerosis. Untuk tipe kedua, itu biasanya lebih sering terjadi pada pasien muda atau setengah baya, sering dikaitkan dengan colitis ulcerativa, dan jarang dengan penyakit Crohn atau penyakit radang usus kronis. Next. Yang ketiga itu ada respons steroid dalam diagnosis AIP, di mana respons steroid ini membantu diagnosis kasus AIP atipikal, terutama dengan imunoglobulin G4 serum normal. Kemudian biasanya efektif melawan pseudotumor inflamasi hati terkait imunoglobulin G4 dan paru-paru, dapat mendiagnosis lebih lanjut tentang AIP ini yang meniru kanker pankreas dengan metasis yang jauh. Next. Kemudian dalam kasus AIP-nya dengan pembesaran pankreas sederhana, respons steroid terkadang tidak jelas. Kemudian untuk perkembangan keganasan dalam kursus AIP ini, yang pertama, pada tahun pertama diagnosisnya itu mengalami peningkatan rasio insiden sangat tinggi, mencapai 14% dalam 3 tahun pengamatan, lalu peningkatannya kedua itu 48% pada 3 kasus selama 95 bulan pada 63 pasien. Ketiga itu perkembangan limfoma ganas di kelenjar parotid 7 bulan setelah didiagnosi AIP. Next. untuk selanjutnya yaitu perawatan kortikosteroid untuk autoimun pankreatitis, di mana pada prinsipnya pengobatan steroid ini dimulai setelah pasien didiagnosa AIP. Nah, untuk pengobatannya yaitu menggunakan obat kortikosteroid dengan dosis oral standarnya yaitu menggunakan obat prednisolon. Dosisnya 0,4 sampai 0,6 mg per kilogram per hari selama 2 sampai 4 minggu, dikurangi 5 mg per hari setiap 1 sampai 2 minggu sampai 10 sampai 15 mg per hari. Kemudian secara bertahap diturunkan ke dosis pemeliharaan 2,5 sampai 5 mg per hari selama 2 sampai 3 bulan. Nah, untuk AIP tipe 2 ini jarang kambuh setelah pengobatan awal dibandingkan AIP tipe 1. Dan menurut studi Belanda yang meneliti jurnal ini, hasil tipe 2 ini tidak adanya kekambuhan pada pengobatan 52 minggu. Jika terjadi kekambuhan, dapat diobati dengan dimulai kembali pengobatan kortikosteroidnya. Next.
Selanjutnya yaitu respons steroid dalam kasus AIP, di mana mayoritas pasien AIP menanggapi pengobatan steroid dideteksi dalam studi pencitraan sebagai penyusutan parenkim pankreas yang membesar pada 1 bulan setelah inisiasi steroid. Nah, studi pencitraan awal dianjurkan dalam waktu 1-2 minggu setelah memulai terapi kadar imunoglobulin G4, serum awal yang tinggi, dan imunoglobulin E dianggap sebagai penanda prediksi kekambuhan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, itu terdapat evaluasi radiologis dan ultrasonografi untuk menilai respon AIP terhadap steroid, di mana respon steroid ini dapat dideteksi menggunakan salah satu radiofarmaka, yaitu FDG-PET, yang dapat memberikan respon steroid dari lesi sistemik yang terkait dengan AIP dalam suatu tampilan seluruh tubuh. Next. Berikut di sini ada banyak gambar dari hasil tadi setelah dilakukan pengobatan menggunakan steroid, lalu dilakukan pemeriksaan. Untuk pada gambar A hingga C ini merupakan pada kasus penyakit mikulis, di mana pada penyakit mikulis ini terjadi pembengkakan lesi. Bisa dilihat di gambar B, di situ masih terdapat pembengkakan lesi dengan ketika diberikan pengobatan menggunakan FDG-PET ini terlihat masih banyak tanda panah yang sebagai lesi terjadinya pembengkakan lesi, tapi setelah dilakukan pengobatan menggunakan steroid, pembengkakan sudah tidak terjadi, terjadinya penyusutan. Sedangkan untuk gambar D dan E ini merupakan pembengkakan dari parenkim pankreas yang membesar, terdapat di panah berikut, ada 2 panah. Setelah dilakukan pengobatan itu hilang, tidak terjadinya pembengkakan pada parenkim pankreas. Untuk gambar F hingga K itu merupakan gambar hasil USG dari abdomen perut, di mana terjadinya pembekakan juga pada saluran daerah perut, sehingga ketika dilakukan pengobatan menggunakan steroid dalam kasusnya, dia sudah menghilang atau mengecil. Next. Selanjutnya ada respons steroid pada lesi kistik pankreas. Lesi kistik pankreas ini kadang-kadang dia berhubungan dengan kasus AIP dari 10 hingga 22%. Lesi kistik ini merespon baik steroid dengan menurunkan 67-78% kasus. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan secara endoskopi. Jadi kita bisa melihat hasilnya setelah pengobatan itu melalui endoskopi. Pada gambar A dapat dilihat itu terjadinya pembengkakan lesi kistik pada pankreas, tapi setelah dilakukan pengobatan, lesi kistik tersebut menjadi tidak ada, menjadi menyusut atau hilang. Next. Nah, di sini pun ada lesi ekstrak pankreatik. Jadi dapat dikatakan tadi AIP ini terjadi 2 tipe, di mana tipe pertama itu langsung berhubungan dengan AIP-nya sendiri, dan tipenya berikutnya lagi ada hubungannya dengan imunoglobulin G4. Sebagai ini ada beberapa ekstra pankreatik yang dapat berhubungan dengan AIP maupun IgG4. Sebagai contoh, misalnya pada AIP tipe 1 ini, di mana ada dacryoadenitis, itu bisa terjadi hiposipitis dan dapat terjadi juga skull pada IgG4-nya. Next. Kedaruratan klinis dalam kasus penyakit terkait AIP atau IgG4. Jadi AIP ini jika gejalanya sudah parah dan tidak ditangani secara klinis, itu dapat mengakibatkan beberapa efek, terutama menjadi adanya penyakit dacryoadenitis, terus menjadi muntah, bisa terjadi perubahan wajah, dapat juga kehilangan kesadaran, dapat juga membuat menjadi dyspnea. Selanjutnya juga untuk kasus IgG4 ini juga dapat menunjukkan efek samping setelah pengobatan steroid.
bisa dilihat di kasus pseudotumor, di mana IgG4 ini menyebabkan perforasi usus karena respons steroid yang berlebihan. Next. Yang selanjutnya adalah terapi steroid untuk kontrol diabetes pada pasien AIP. Di sini tuh tertera beberapa, sebenarnya banyak efek samping dari keterkaitannya dengan kortikosteroid oral dosis rendah hingga menengah jangka panjang. Contohnya itu ada osteoporosis, miopati, terus ada dislipidemia, ada atrofi kulit, ada vertigo. Tapi dari berbagai efek samping di sini tidak sampai menyebabkan kematian pada pasien AIP. Terus selanjutnya menurut sejumlah penelitian itu pasien AIP biasanya didiagnosis juga diabetes mellitus sebanyak 33-78%. Itu teh biasanya didiagnosisnya pada saat awal AIP. Terus Mas Huda dan kawan-kawan meneliti pada 31 pasien AIP yang menjalani pengobatan steroid dan disimpulkan bahwa onset baru diabetes atau kontrol diabetes yang memburuk itu hal yang wajar pada pasien setelah induksi steroid. Pengobatan steroid direkomendasikan untuk pasien AIP dengan diabetes, tapi penelitiannya harus lebih lanjut karena untuk memperjelas karakteristik para perawatannya pasien. Selanjutnya kekambuhan AIP dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan. Identifikasi karakter atau faktor risiko kekambuhan itu sangat penting karena pengobatan steroid yang tidak perlu pada pasien yang tidak mungkin kambuh harus dihindari. Sampai saat ini tuh beberapa faktor untuk memprediksi kekambuhan AIP itu telah dilaporkan. Terus terapi kortikosteroid pemeliharaan dengan atau tanpa obat steroid sparing direkomendasikan untuk pasien AIP tipe 1 dengan faktor prediksi kekambuhan meskipun periode terapinya itu tidak jelas. Selanjutnya ada strategi perawatan untuk kasus refrakter steroid. Strategi yang digunakan yaitu menggunakan rituximab dan imunomodulator yang merupakan agen steroid sparing untuk mengurangi efek samping dan dosis steroid kumulatif seumur hidup. Untuk kasus AIP yang berulang, rituximab lebih efektif dibandingkan imunomodulator. Namun dari segi harga, imunomodulator memiliki harga yang lebih murah, tapi memberikan efek yang tidak terlalu efektif. Kemudian untuk penggunaan rituximab dan imunomodulator untuk pasien infeksi virus hepatitis B tersembunyi harus dipantau secara hati-hati. Selanjutnya, ada kesimpulan, kortikosteroid ini merupakan pengobatan standar untuk kasus gejala AIP. Kemudian, terapi steroid untuk pasien diabetes tanpa gejala harus diperhatikan karena efek samping jangka panjang yang didapat. Untuk penggunaan dosis rendah jangka panjang lebih direkomendasikan, dan untuk mengurangi resiko efek samping dan dosis steroid kumulatif seumur hidup, penggunaan agen steroid sparing adalah strategi pengobatan alternatif. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.